Saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Terus percaya dan berserah, imanku takkan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Setia. Hai jiwaku, tenanglah, hai jiwaku, tenanglah, hai jiwaku, tenanglah.
Kami mengucap syukur ya Bapa. Sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami masih bisa Tuhan berterima kasih karunia-Mu. Dan sampai hari ini ya Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami hari ini ya Tuhan. Engkau mengurapi kami, baik saudara kami yang ada di rumah Tuhan. Biar Engkau juga memberkati mereka satu persatu ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau dengan sikap hati yang benar Tuhan, akan menjadi dupa yang harum di telinga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, penuhilah kami. Kuatkan yang lemah ya Tuhan, sembuhkanlah yang sakit. Kami siap Tuhan menerima berkat kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Allah. Dan kita percaya apabila bunyi sangkakala datang, maka kita akan siap menerima Dia. Kita akan siap dan kita berkata, ya kami sudah siap Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama menari bagi Tuhan. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala berbunyi, haleluya.
sukacita yang besar. Amin. Amin. Oke, ayo kita akan mendengar kalau bila Tuhan sudah memanggil kita, maka kita berkata, ya Tuhan, kami dengar suaramu. Kita dengarkan satu pujian yang kedua. Dengar dia panggil nama saya. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Sudah dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Sudah dia panggil namamu. Oh giranlah, haleluya, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah, amin. Haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah, aku jawab ya. Jawabnya ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Masih ada sukacita saudara-saudaraku? Amin. Kita percaya Tuhan sedang ada bersama kita. Haleluya. Dengar kembali. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Sudah dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Sudah dia panggil namamu. Oh giranlah, oh giranlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah, oh giranlah, oh giranlah, haleluya. Yes, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah, ku jawab ya. Ya, ya, amin. Benar Tuhan. Haleluya. Ku jawabnya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranlah. Oh giranlah. Oh giranlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah, oh giranlah, haleluya. Giranlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.
saudara di rumah mungkin boleh silakan duduk. Tetap kita masuk di dalam hadirat Tuhan ya. Kita mau mempersiapkan diri kita sebelum kita mendengar kebenaran firman. Kita percaya karena saat zaman-zaman sekarang ini bukan lagi zaman yang enak, maka kita semua harus mempersiapkan diri. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, mari kita fokus hanya pada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau berkata iya Tuhan. Kami tetap berkata iya ya Tuhan. Pada saat Engkau datang, pada saat bunyi sangkakalamu terdengar Tuhan, kami tetap mengatakan iya. Haleluya. Haleluya Yesus. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Benar Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan.
Tidak lagi sejalan yang dulu kami lalui, tapi kami percaya hari lepas hari Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Hari lepas hari Tuhan Kau akan setia menolong kami. Kami bersyukur karena kekuatan yang datang daripada-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi pengharapan. Itu yang kami andalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Jadi saudara di rumah, saudara boleh bangkit berdiri. Kita lama berdiri sungguh-sungguh lagi. Kita mau menyatukan roh kita. Kita mau memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari katakan lagi kekuatan di dalam hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berharap dalam Yesus. Mari katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hikmat-Mu dan berkat-Mu juga melimpah di dalam hidup hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biar apa yang disampaikan ya Tuhan itu sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan. Saya percaya kita semua sampai saat ini masih merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita semua masih merasakan kasih Tuhan yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar kembali tentang bounce back, Saudara. Bagaimana kita bisa bangkit kembali, bagaimana kita bisa membal kembali, bahkan di tengah kondisi kita yang mungkin saat ini sedang tidak baik. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita semua. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat atau memperhatikan semut? Semut adalah binatang yang paling kecil, tapi sebenarnya kita bisa belajar banyak dari semut. Semut adalah hewan yang tidak egois. Walaupun dia mengumpulkan makanannya, tapi semut ini tidak pernah makan makanannya sendiri. Dia setelah dia menemukan makanan, dia nggak langsung makan makanannya sendiri. Dia akan bawa makanannya pulang sampai di lubangnya, lalu mereka akan makan bersama-sama. Bahkan semut itu suka bertolong-tolongan. Jadi kenyataannya adalah semut itu mestinya dia bisa mengangkat beban yang 10 kali lebih berat dari berat tubuhnya. Dia bisa menarik beban yang 50 kali lebih berat dari berat badannya sendiri. Tetapi semut itu selalu saling bertolong-tolongan. Semut itu selalu saling membagi beban, menolong satu dengan yang lain dalam mengerjakan sesuatu. Kita bisa belajar bahwa walaupun mungkin kita kuat, walaupun kita mungkin mampu, tapi kita ini perlu saling menolong satu dengan yang lain. Kita perlu bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Kita perlu bekerja sama satu dengan yang lain untuk mendapatkan sesuatu hasil. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bounce back bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang sudah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, dalam komunitas kita, dalam iCare kita, dalam gereja kita. Kita lihat yang pertama di ayat yang ke-7 sampai ke-8 dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, perhatikan saudara, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Waktu saya baca ayat ini, saya mulai cari-cari sebenarnya kasih apa yang sebenarnya Tuhan mau itu ada dalam kehidupan kita. Dan dalam bahasa aslinya ternyata kasih yang dipakai adalah kasih agape. Artinya kasih yang seperti Tuhan berikan kepada setiap kita. Bukan kasih yang antara keluarga, kasih seperti kasih kita kepada teman kita, atau kasih kita kepada pasangan kita. Tapi yang dipakai adalah kasih agape, kasih bagaimana Tuhan mengasihi kita. Di ayat 7 dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena kesudahan segala sesuatu dekat, dan kita tahu saudara bahwa dunia ini makin lama bukan semakin baik, bukan semakin ringan untuk dijalani, tapi semakin berat. Tuhan mengingatkan
Walaupun karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena Tuhan sudah mau datang, karena kondisi dunia ini mungkin semakin lama semakin tidak jelas, tidak bisa kita prediksi, kita perlu menguasai diri supaya kita bisa berdoa, dan kita perlu belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Dikatakan di situ, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu kasih yang menutupi banyak sekali dosa. Dan tidak ada macam kasih yang lain yang bisa menutupi dosa. Kasih yang dimaksud adalah kasih penebusan Yesus waktu dia mati di atas kayu salib sehingga dia bisa menebus dosa kita. Dan dikatakan di dalam bahasa aslinya, kasih yang menutupi, gitu ya saudara, mengcover, kasih yang membuat kita tidak lagi merasa terintimidasi, kasih yang sempurna yang kita bisa terima dari Yesus sendiri. Artinya saudara, kita mau belajar selalu mengasihi, senantiasa mengasihi satu dengan yang lain, seperti Bapa mengasihi kita. Kita mau belajar mengasihi dan membawa orang itu datang kepada kasihnya Bapa yang akan bisa menebus setiap dosa kita. Dikatakan menutup ini bukan artinya menutup-nutupi atau ditutup-tutupi, tapi kasih penebusan Yesus, bukti kasihnya itu bisa menutupi segala dosa kita, pelanggaran kita. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan tidak lagi mengingat-ingat pelanggaran kita. Hari ini kita belajar untuk kita bisa bounce back. Kita mau belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih yang seperti apa sih? Kasih yang senantiasa, kasih yang terus menerus, kasih seperti yang kasih Tuhan sudah berikan kepada kita. Kasih yang walaupun, tapi kasih juga yang bisa tegas. Tuhan itu Allah yang mengasihi kita, benar saudara. Tapi bukan berarti Tuhan juga mengasihi dosa-dosa yang kita pernah perbuat. Allah mengasihi kita, tapi Allah juga benci kepada dosa-dosa kita. Yuk kita bersama-sama belajar mengasihi satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, dan membawa orang itu kepada kasih Yesus sendiri yang bisa menutupi dosa, yang memberikan penebusan, yang bisa menghapus setiap dosa kita. Kita mau belajar saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kasih itu adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau mengasihi? Apakah kita mau memilih untuk iri? Apakah kita mau memilih ikut bersenang bersama-sama dengan orang lain? Apa kita memilih untuk tidak mengasihi? Atau kita memilih untuk cuek-cuek aja dengan kondisi orang lain yang ada di sekitar kita? Kasih itu pilihan saudara. Tapi hari ini Tuhan bilang yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih, yaitu kasihnya Yesus, menutupi, mengcover banyak sekali dosa. Kita mau belajar memiliki kasih seperti kasih Yesus, mengasihi orang-orang yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, membawa orang-orang itu kepada kasih Yesus yang sempurna. Memang kasih kita nggak sempurna, memang kita masih punya kelemahan, tapi mari sama-sama dengan kasih kita bisa membawa orang-orang lain bisa ketemu kepada kasih yang sempurna, yaitu Yesus sendiri yang akan memberikan penebusan, yang sudah mengampuni setiap kita. Yang kedua, kita akan belajar di ayat yang ke-9 sampai ayat ke-10. Kita lihat kembali dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 9 sampai ke-10. Di situ dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita belajar di poin pertama tadi bahwa kasih itu adalah pilihan kita. Kita perlu belajar memilih untuk mengasihi. Kita mau belajar memilih untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Yang kedua, kita mau belajar bahwa kasih itu bukan hanya cuma sekedar kata-kata, tapi kasih itu butuh tindakan nyata. Dan ketika kita bisa menunjukkan tindakan nyata itu, kasih kita baru bisa dirasakan oleh orang lain. Firman Tuhan katakan di ayat ke-9 dan 10 ini, berilah tumpangan, layanilah seorang akan yang lain. Karena kita ini adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya saudara, apa yang kita terima hari ini, itu harus kita kelola untuk kita bisa berikan lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita memberi tumpangan, kita melayani satu dengan yang lain. Dan kembali saudara, untuk mempunyai kasih yang bisa melayani, yang bisa memberi itu butuh yang namanya tindakan.
Dan sama dengan proses belajar saudara, kita perlu belajar untuk menjadi murah hati. Jadi yang kedua, kita mau belajar untuk murah hati, saling melayani satu dengan yang lain. Dan murah hati ini bukan sifat dasar manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, pasti waktu mereka masih kecil kita mengajarkan mereka bagaimana kita harus berbagi, bagaimana kita harus melayani. Waktu anak-anak saya masih kecil, kita juga suka melatih anak-anak untuk punya hati yang murah hati. Waktu mereka makan permen, kita akan tanya, boleh nggak papa minta? Atau boleh nggak mama minta? Bukan karena kita sebagai orang tua pengen makan permen ya, atau pengen sesuatu yang sedang dia makan, tapi kita sedang mengajarkan bagaimana kita bisa murah hati, bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa memberi. Karena kasih ini perlu diaktifkan. Bagaimana caranya? Dengan cara menjadi murah hati satu dengan yang lain, dengan cara melayani satu dengan yang lain, saudara. Ada satu cerita, ada 4 hamba Tuhan, mereka ada 4 orang hamba Tuhan, dan mereka ini bergabung dalam pasukan di Perang Dunia Pertama. 4 hamba Tuhan ini berpangkat sebagai letnan 1 dalam perjalanan bersama 900 personel militer yang lain dari New York menuju ke Greenland tahun 1943. Lalu di tanggal 3 Februari kapal mereka kena torpedo oleh kapal selam Jerman, dan dalam waktu yang singkat kapal yang mereka naiki ini mulai tenggelam. Lalu seluruh isi kapal mulai panik saudara, karena ada kegelapan yang terjadi dan seluruh mesin fungsi kapal itu jadi mati karena mulai tenggelam kapalnya. Lalu keempat hamba Tuhan ini, apa yang mereka lakukan? Mereka mulai mengatur evakuasi untuk teman-teman mereka, lalu mereka bagi-bagikan jaket pelampung. Dan ketika jaket pelampung ini mulai habis karena mungkin orangnya banyak dan ada beberapa yang belum kebagian, mereka mulai melepaskan jaket milik mereka sendiri dan mereka kasih kepada teman-teman yang lain supaya orang-orang dalam kapal itu bisa selamat. Lalu mereka berempat, saudara, diceritakan bahwa mereka berempat ini, 4 hamba Tuhan ini mulai bergandengan tangan, mereka mulai bernyanyi, mereka mulai berdoa, sehingga proses evakuasi ini bisa berjalan dengan baik, orang-orang tidak panik dan mereka terselamatkan. Dari 230 orang, jadi ada 900 personel militer termasuk 4 pemuka agama ini, 4 hamba Tuhan ini, ada 230 orang yang berhasil selamat, dan mereka memberikan kesaksian bahwa di tengah kepanikan mereka bisa mendengar doa-doa dari keempat hamba Tuhan dan mereka diberkati. Hari ini kita belajar bahwa kasih itu perlu diaktifkan, saudara. Kasih itu perlu dinyatakan dalam tindakan, melayani, berkorban, memberi tumpangan, melayani satu dengan yang lain. Hari ini kita belajar lagi, saudara, bagaimana di tengah kondisi mungkin yang tidak baik ini, bagaimana kita bisa memberi lebih banyak, melayani lebih banyak, memperhatikan lebih banyak, berkorban lebih banyak bagi orang lain, sehingga saudara, kita bisa bersama-sama bangkit kembali, kita bisa bersama-sama bounce back kembali, saudara. Itu poin yang kedua yang hari ini kita pelajari. Lalu kita lihat berikutnya di ayat yang ke-11. Poin yang ketiga yang kita bisa pelajari hari ini, bagaimana kita sebagai satu tubuh Kristus, saudara seiman, bisa bounce back bersama-sama, bisa bangkit bersama-sama. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-11. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11. Saya bacakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara pernah berpikir enggak, apa yang menyebabkan Tuhan memberkati kita? Apa yang menyebabkan berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Apa maksud Tuhan itu memberikan kebutuhan kita? Apa maksud Tuhan memberkati kehidupan kita? Seringkali mungkin kita berpikir, ya karena saya bekerja, ya karena saya cinta Tuhan, ya karena saya melayani. Tapi hari ini kita belajar bahwa semua yang kita punya ini sebenarnya satu tujuannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kita bisa menjadi berkat, kita menerima berkat untuk kita memberkati orang lain.
Karena Tuhan menaruh kita di tengah-tengah dunia ini, firman Tuhan katakan kita ini adalah garam dan terang dunia. Kita mestinya memberikan solusi, kita mestinya memberikan jalan, kita memberi dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga satu lagi, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan supaya kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan mungkin menitipkan orang-orang di samping kanan kiri kita, Tuhan menitipkan keluarga, Tuhan menitipkan teman, tetangga, teman-teman di iCare, orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita, untuk kita bisa menjadi berkat buat mereka. Ketika Tuhan memberkati kita, jangan buru-buru menaikkan standar kehidupan kita. Wah, karena Tuhan memberkati kita, hari ini, bulan ini aku mau beli ini, bulan ini aku mau beli itu. Mari sama-sama ketika Tuhan menaikkan standar berkatnya dalam kehidupan kita, kita belajar juga menjadi berkat bagi orang lain. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, kita berbicara, kita melakukan segala sesuatu, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar 3 hal, saudara. Untuk kita bisa bangkit bersama-sama, kita mau belajar saling mengasihi dengan kasih yang seperti Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bahkan kita membawa orang-orang di sekeliling kita untuk bertemu dengan kasih yang sejati itu. Kasih yang menutupi dosa, kasih yang menutupi pelanggaran, kasih yang memberikan penebusan. Ketemu langsung dengan kasih itu. Mungkin karena kita terbatas, karena kasih kita belum sempurna, kita perlu membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar saling melayani, saling memberkati, memberi tumpangan, berkorban lebih banyak bagi orang lain, tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Kasih itu perlu diaktifkan, kasih itu perlu tindakan nyata. Sama seperti cerita yang tadi kita lihat sama-sama, ada 4 hamba Tuhan yang bahkan mengorbankan hidupnya untuk orang-orang lain diselamatkan. Apa yang sudah saudara perbuat untuk orang-orang di sekitar saudara? Kekuatankah, penghiburankah, atau apapun, Tuhan sangat menyukainya. Tuhan sangat menghargai apa yang sudah saudara berikan kepada orang-orang di sekitar saudara. Yang ketiga, kita mau belajar saling memberkati satu dengan yang lain. Apapun yang kita punya, apapun yang kita lakukan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang yang Tuhan sudah tahu di dalam kehidupan kita, kita mau belajar menjadi dampak. Kita menjadi garam dan terang dunia, memberkati satu dengan yang lain. Memberkati bukan hanya dalam soal memberi makanan atau memberi uang dan hal-hal yang secara materi, tapi bagaimana kita bisa memberkati dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, dengan penghiburan, dengan kekuatan yang bisa kita berikan bagi mereka. Saya percaya saudara, di tengah-tengah kondisi yang hari ini kita alami bersama-sama, mungkin kita harus ada di rumah kita masing-masing. Kita nggak bisa lagi iCare seperti biasanya, kita nggak bisa ibadah seperti biasa. Susah rasanya gimana cara mensupport satu dengan yang lain, gimana cara mengasihi satu dengan yang lain, gimana cara melayani satu dengan yang lain. Tapi kita bisa melakukannya bahkan di rumah kita masing-masing. Kita bisa ambil handphone kita bisa chatting, kita bisa telepon, kita bisa video callan, kita bisa tanya kabar satu dengan yang lain. Kita bisa memberikan penguatan, kita bisa mendoakan satu dengan yang lain. Kita bisa mensupport, kita bisa memberikan kata-kata penguatan satu dengan yang lain. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama saling menolong, saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain, saya percaya kita semua akan bisa bangkit, kita semua akan bisa bertahan dalam kondisi yang saat ini mungkin kita nggak tahu sampai kapan kita harus online ibadahnya, harus di rumah masing-masing. Tapi saya percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita, dan Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk juga bisa menjadi berkat, untuk bisa tetap menjadi garam dan terang dunia, bahkan di dalam kondisi yang tidak baik sekalipun. Saya percaya saudara, Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang saudara lakukan untuk saudara-saudara seiman. Saya percaya apa yang kita tabur akan kita tuai. Saya percaya ketika kita memberi, kita nggak akan pernah kekurangan. Firman Tuhan katakan bahkan ketika kamu memberi minum kepada satu hambaku ini aja, Tuhan memperhitungkannya. Kita mari sama-sama kita ganti pola pikir kita. Kalau aku memberi, nanti aku kekurangan. Aku lagi gak kerja, usaha lagi gak baik. Tapi yuk sama-sama saudara, kita ganti pola pikir kita, karena kita bukan warga negara dunia ini.
kita warga negara kerajaan surga. Yang perlu kita pakai, cara berpikir kita adalah cara berpikir surgawi, cara berpikir Bapa kita. Semakin kita memberi, semakin kita tidak akan kekurangan. Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi Tuhan, sehingga kami selalu punya pengharapan, kami selalu punya pertolongan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami sama-sama dengar hari ini Tuhan, bahwa kami ini adalah satu tubuh di dalam Engkau, kami ini adalah satu saudara seiman di dalam Engkau Tuhan. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk mengaktifkan kasih kami Tuhan. Kami mau belajar saling melayani, kami mau belajar saling memberkati satu dengan yang lain. Dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu, ketika kami bersama-sama bersehati, maka berkat-berkat Allah akan turun dalam kehidupan kami. Kami akan bersama-sama bisa membangkitkan satu dengan yang lain, mensupport satu dengan yang lain, memberikan kekuatan satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain Tuhan. Dan kami punya Allah yang seperti Engkau, sehingga Tuhan kami akan bangkit kembali dan bangkit lagi Tuhan Yesus bersama-sama dengan Engkau, walaupun kondisi sekitar kami susah sekalipun Tuhan. Hari ini Tuhan ajari kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar-pendengar firman-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu pada setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebuah harapan baru dalam tangan-Mu, tak pernah ragu. Yuk, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama saudara sudah siapkan ya tentunya roti dan anggur. Kita ambil sama-sama rotinya saudara angkat dengan tangan kanan saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita makan roti ini dengan iman kita. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi saudara dan saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Firman Tuhan dikatakan, sewaktu saudara mengambil perjamuan kudus ini, kita mau mengingat kembali perbuatan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Firman Tuhan dikatakan di ayat yang terakhir, perbuatlah ini menjadi akan peringatan akan aku. Saudara, jadi waktu saudara ambil perjamuan kudus ini, saudara, kita mau mengingat kembali kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup saudara dan saya. Kasih Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya. Saudara, yuk kita berdoa sebelum kita makan bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang Engkau pecah-pecahkan bagi kami yang percaya. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah diberikan kepada setiap kami. Tuhan, Engkau rela mati, Engkau rela disalibkan, dan kami percaya Engkau telah bangkit dari antara orang mati, dan Engkau saat ini ada bersama dengan Bapa di surga. Bapak, terima kasih untuk tubuh-Mu. Biar waktu kami makan ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali begitu besar kasih Allah buat setiap kami yang percaya. Bapak, terima kasih untuk tubuh-Mu. Kami makan dengan iman kami yang percaya kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita makan roti ini yang melambangkan tubuh daripada Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kalau sudah, saya undang saudara bisa ambil anggurnya. Sebelum kita minum sama-sama, saya akan bacakan ayat firman Tuhannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya dan menjadi peringatan akan aku. Saya ulang lagi ayat yang terakhirnya. Dikatakan ini, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kali kita minum anggur ini yang melambangkan darah Yesus, kita, saudara, mengingat akan kasih-Nya yang besar buat saudara yang saya yang percaya.
Sebelum kita minum, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih sekali lagi Engkau rela mati sampai darah-Mu yang terakhir Engkau teteskan demi karena cinta-Mu kepada kami. Bapak, biar pada saat kami meminumnya, iman kami boleh dikuatkan, diteguhkan, untuk kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami. Bapak, terima kasih untuk kasih yang tidak bisa dibalas atau dinilai oleh apapun juga Tuhan. Bapak, terpujilah nama Engkau. Kami mau minum dan biar ini menjadi kekuatan iman kami yang baru, memperbaharui kepercayaan kami. Semakin hari kami semakin mengasihi Engkau, semakin hari kami semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Bapak, kami minum dengan iman kami kepada Engkau di dalam nama Yesus. Mari sama-sama, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, kami semua yang telah diberkati, sama-sama katakan amin. Halo guys, hari ini Minggu tanggal berapa sih? 16 Mei kita live stream guys. Gara-gara COVID lagi guys, ya hewan guys. Lagi syuting guys. Halo San. Halo? Sekarang buat video pengumuman ya? Oke, aku next. Shalom. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Ibadah Super Sunday akan diadakan secara online di YouTube kita AFGF Cultural pada pukul 11. Lalu ibadah iKids sementara ditiadakan. Doa pada hari Jumat malam akan diadakan pukul 7.30 secara online di Instagram kita AFGF Cultural. iCare Youth akan diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore secara online via Zoom. Dan juga iCare Moms akan diadakan setiap minggu 3 di Zion Church. Bagi ada perubahan atau tambahan, kami akan menghubungi lewat grup lain. Bagi kalian yang ingin baptis, kalian bisa ikut kelas IC. Bisa menghubungi kami di Instagram kami @IFGF. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kami di Instagram kami @IFGF. Dan Instagram kami di AFGF Cultural. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Stay safe and God bless you. Bye.